materinya gimana jelasinnya, silahkan dicek lagi aja di sana. Aku nggak merekam. Iya. Saya akan tanya ke kalian dulu, apakah ada yang tahu ini cara memainkannya seperti apa? Di bab 4 ini masih lanjutan dari bab sebelumnya mengenai teknik bermain alat musik tradisional ya. Ini alat musiknya, kalau bab sebelumnya itu bagaimana menampilkan bernyanyinya. Jadi nanti kamu tetap akan praktek. Kita habiskan dulu semua materi biar kita tenang. Oke, saya tanya satu-satu. Jepa, cara memainkan nomor 1 ini gimana? Dipukul, Pak. Ya, dipukul ya, ini dipukul. Kalau kayak kamu lagi dimarahin itu dipukul. Dimarahin sama tukang cilok. Yang nomor 2, Azril, cara memainkannya. Itu alat musik apa, Pak? Ya kira-kira gimana cara memainkannya? Dipukul. Nah, dipukul. Ini calung ini. Ya, dipukul ya. Nomor 3, ini sudah mulai sangat langka. Tolong saya nih. Ya, Pak. Nomor 3. Itu tuh kayak dipukul kah? Nah, dipukul. Namanya apa? Ada yang tahu? Saya pernah lihat, tapi nggak tahu di mana. Congklak. Apa? Congklak. Congklak. Ini kalau kamu tahu sejarahnya Candi Prambanan, nah ini pakai ini. Ada yang masa nggak tahu sih apa ini? Itu yang kayak kalau misalnya Numbu padi. Apa namanya? Oh, yang itu ya, yang di Bukan. Itu tuh yang kalau misalnya yang pas ceritanya Candi Prambanan. Iya, sebagai tanda sudah pagi hari kan itu dibunyikan. Namanya apa? Masa nggak ada yang tahu? Apa? Pentungan, Pak. Pentungan, Pak. Yang Pentungan, ini Pak. kan yang kalau ada maling itu tong. Masa pentungan di bawah ini masa pada nggak tahu gimana ini? Ayo. Lupa, Pak. Depannya L. Belakangnya G. Lumbung. Bukan. Lus. Mah. Depannya L, belakangnya G. Itu apa? Mah. Tanya Lambung. Mama. Tanya Mama. Tanya orang tua kalian, pasti tahu. Masa gini nggak ada yang bisa tahu ini. Lusung, Pak. Lusung. Curang. Ya, namanya lesung, teman-teman. Ini bagus Haryani ya. Dia usahalah walaupun tanya orang lain nggak apa-apa. Ini namanya lesung. Digunakan untuk menumbuk padi secara tradisional dan juga sebagai tanda kalau pagi hari di Jawa gitu, ibu-ibu itu bermain lesung dan juga menandakan bahwa pagi hari sudah mulai cerah, makanya dibunyikan. Jadi ini alat musik tradisional ya. Nomor 4, Felis. Itu apa? Itu kayak gong gitu nggak sih, Pak? Ya gong. Cara memainkannya? Dipukul. Oh, saya kira dibijikin ini. Ditendang apa tahu kan? Ya, dipukul ya. Ini nomor 5 gampang, yang sering ada di masjid-masjid. Samuel, apa namanya? Itu dipukul kan, Pak? Hah? Dipukul. Ya, namanya apa? Saya tahu, Pak. Ntar Samuel biar Beduk. mikir. Yang ada di masjid? Beduk. Beduk, bagus. Itu orang kalau nggak denger ya, beduk. Budak, Pak. Itu budak, Pak. Mohon maaf nih, beda. Harus saya banyak pikiran nih itu gudeg ya. Budek ya? Apa? Namanya? Budak. Oh, itu makanan khas Jogja. Lanjut. Nomor 6 ini agak susah kalau siapa yang tahu nomor 6? Saya tahu. Apa? Gamelan.
Ah, mbuh. Ya benar, gamelan. Namanya apa alat musiknya? Ini jawaban yang kita tidak tanya, orang pun akan tahu jawaban Zepa itu ya. Ini apa ya, gamelan? Aduh, aduh. Tapi berikan jawabannya lebih spesifik. Ini apa sih sebenarnya? Ada yang tahu ya? Gitar zaman dulu, Pak. Ini namanya kecapi. Oh, tapi gitu. Bukannya Kecapi kalau yang kayak di Sunda namanya kecapi, di Jawa itu namanya siter. Ini dipetik seperti harpa, ya. Ini ada rebana. Rebana itu kayak kalau di pengajian itu, saya jelasin ini karena nggak tahu. Nomor 8 harusnya banyak tahu nih. Griffan, namanya apa nomor 8? Griffan? Ini kebangetan kalau nggak tahu ini. Siapa yang tahu? Saya, Pak, saya tahu, Pak. Apa? Gendang. Nah, gendang ya. Gendang dan kendang sama saja. Bagus. Terima kasih, Cep. Pak, Cara gendang mainkannya sama gimana, tendang. Cep? Dipukul, Pak. Ya, ya. Dikoploin. Dikoploin. Ya, ya. Jaipongin kalau ini ya, nggak dikoploin namanya. Jaipongin. Nomor 9 ini alat musik tradisional dari Jawa Tengah. Namanya rebab. Ini biola versi Jawa Tengah. Versi gamelan ya. Di bawahnya ini ada senarnya, ini digesek gitu juga sama menggunakan ini. Kalau ini tadi nomor 6, siter ini dipetik. Nomor 10 kalau nggak tahu kebangetan. Hendrikus Evan. Apa nomor 10? Angklung, Pak. Angklung, cara memainkannya ditendang. Digoyang. Hah? Digoyang, Pak. Digoyang. Jadi sambil yang megangnya sambil bergoyang gitu. Oh ya 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 ya. Ya, ya. Oke. Melvi nomor 11. Waktu yang lomba gartik ada tuh Pak, tapi saya lupa namanya. Hadijaw, Ayo Pak, saya. Tunggu, lupa. nggak tahu. Depannya S. Itu yang dari Papua bukan sih, Pak? Sasando. Apa tadi? Sasando jangan lebih dulu daripada kalian karena dia internetnya lebih cepat dekat dengan saya. Aku Sasando. Nomor 6 dan nomor 12 itu sama ya. Cuma kalau nomor 12 itu banyak kan di Jawa. Yang di gamelan, kalau ini di Sunda. Namanya sama. Siter kalau enggak kecapi. Cara mainkannya juga sama dipetik. Gamelan yang mana, Pak? Ya ini semua termasuk dalam gamelan. Enggak. Yang gamelan itu nomor 4, nomor 6, nomor 8, nomor 9, itu. Nomor 12 juga sama, sebenarnya sama nomor 6. Selebihnya itu lebih ke alat musik tradisional sebuah daerah. Itu ya. Oh, gamelan bukan satu alat musik, Pak. Gamelan itu sekumpulan alat musik tradisional. Di situ ada gong, ada kenong, ada gender, ada bonang, ada saron, ada kendang, ada rebab. Itu satu paket. Ada bonangnya dibagi lagi menjadi 2, terus ada saronnya dibagi menjadi 3. Itu. Saya tahu karena di rumah saya ada, punya kakek saya. Teknik bermain alat musik tradisional, kita akan mempelajari beragam musik tradisional itu apa aja, teknik bermainnya bagaimana, latihan musik tradisional juga bagaimana. Tapi kebanyakan alat musik tradisional itu dipukul, hampir semua. Walaupun tidak bisa dikatakan semua juga ya. Ini contoh alat musik tradisional yang dimainkan. Ini ada, nggak tahu kalau di Sunda namanya apa, ini kayak kenong ini. Talempong atau apa ini, kendang. Ini cara Sunda ya. Kalau Sunda namanya rampak kendang. Dan ini juga sama bagian dari Sunda kalau ini, bukan Jawa Tengah. Jenis musik alat musik tradisional merupakan bahasa universal ya. Kalian masih ingat harusnya. Kenapa dikatakan bahasa universal? Karena setiap daerah pasti punya ciri khas masing-masing. Cara menyampaikan ekspresi setiap orang, daerah tersebut tentu menggunakan alat musik tradisional daerah tersebut. Dan selain itu juga
menyatukan sebuah musik yang memiliki ciri khas masing-masing setiap daerah. Dan biasanya menggunakan bahasa apa? Bahasa daerah atau bahasa nasional atau bahasa tubuh? Bahasa daerah, Pak. Ya, bahasa daerah ya. Karena mereka mencerminkan daerah mereka masing-masing. Lalu selain itu ada beberapa hal yang membedakan antara musikalitas, berarti itu kualitas seseorang. Kualitas seseorang ketika dia memainkan alat musik itu tergantung dari dua faktor, satu internal dan eksternal. Internal itu dari dalam dirinya. Bahwa misalnya, yes, akhirnya saya bisa free setelah mendaftar. Oke, maaf saya terlalu bahagia. Jadi, Pak, itu ujungnya udah mau habis. masa sih? Iya, tadi ada ini notifikasi ke saya. Itu udah di-upgrade. Udah di-upgrade, jadi nggak ada batas waktu. Oh. Jadi saya tadi itu menyelesaikan misi saya bagaimana caranya tetap free tanpa harus membayar. Ini sudah terjadi kan? Saya sukses. Caranya sudah tahu. Maaf, saya terlalu gembira. Sampai mana tadi, Jeb? Kamu tanya Eksternal, Pak. Internal tahu ya. Jadi memang dari turun-temurun dari kakek nenek kita, dan memang bakat kita dari dulu. Misalnya saya nggak tahu sampai sekarang karena bapak ibu saya tidak bisa bermain alat musik. Kalau bernyanyi ibu saya bisa, tapi saya nggak tahu nih bakat saya dari mana. Mungkin dari nenek buyut saya zaman dulu, bisa jadi gitu ya. Jadi kamu nanti cari tahu apakah, nggak mungkin tapi ya, kalau kamu punya kemampuan desain menggunakan digital itu turun-temurun nggak mungkin. Karena itu kan apa ya? Baru ada akhir ini ya, tahun 2000-an. So, zaman dulu udah ada komputer kan enggak. Tapi kemampuan untuk menggadasi warna itu mesti turun-temurun, kemampuan kayak gitu itu. Misalnya kakaknya penyanyi dangdut, anaknya penyanyi keroncong, tetap sama di menyanyinya. Karena kualitas suaranya ya, bukan genrenya beda. Nah, kalau saya merasa di eksternalnya, karena saya suka tempat tinggal saya itu mendukung waktu itu. Tempat tinggal saya itu dulu ada sekumpulan seniman ya, seniman dangdut. Jadi ada kelompok dangdut gitu. Saya sering bergabung di sana, terus saya teracuni. Dan apalagi kalau saya pemain band waktu itu. Ini yang seperti ini. Di daerah itu lebih dominan memang musik dangdut, karena musik yang apa ya, mencerminkan kebersamaan. Musik yang dianggap untuk kalangan bawah. Makanya di Indosiar, sekali lagi saya bilang, kenapa Indosiar sampai sekarang acara dangdutnya masih berjalan? Karena penikmatnya itu masih ada. Nah, kalangan-kalangan, misalnya yang kangen-kangen kampungnya, yang pekerja-pekerja buruh di Karawang misalnya, pasti dia akan nonton dangdut, karena bahasanya itu pas banget buat kita-kita semua. Termasuk saya kadang nonton. Tapi saking bosennya udah berapa tahun nonton Indosiar aja, acaranya gitu aja. Di akademi Koploin sama didangdutin beda apa sama? beda ya. Kalau dangdut itu sebenarnya lebih ke Melayu. Permainannya itu lebih, kalau kamu dengerin lagunya Rhoma Irama, dia lebih enak. Jadi permainannya itu lebih kayak Melayu. Melayu itu musik asli Indonesia. Permainan gendangnya itu lebih enak, stabil. Kalau koplo kan ada bagian-bagian yang dibuat tata dudung jos gitu kan, denda dudung jeng gitu kan. Itu malah bagi saya ya, kalau lagunya itu maknanya tidak tentang kebahagiaan, terus dikoploin itu kan melanggar ini ya, moral ya. Bayangin lagunya harusnya sedih, tapi dikoploin. Saya sebagai pencipta pasti nggak akan terima. Misalnya lagu ini, Ibu kita Kartini, coba bayangin. Ibu kita Kartini, putri sejati dadak dundung jos. Dadak dundung des. Kan nggak enak dengernya. Ibu Kartini di sana mendengar, dia menangis pasti. Ku menangis. Nah, itulah pokoknya kayak gitu. Jadi kalau hanya sekedar untuk bersenang-senang, harus tetap melihat makna lagunya. Makanya saya selalu mengajarkan kalian dari kelas 7 mencari makna sebuah lagu.
Karena kita harus tahu tuh maknanya apa sebelum kita melanjutkan nyanyikan sebuah lagu. Makanya saya senang kalau orang nyanyi penjiwaannya dapat. Karena pasti akan tersampaikan ke penonton. Itu ya. Kalau lagu-lagu apa tadi, koplo-koplo itu kan biasanya terkenal di Pantura. Pantura itu biasanya supir-supir truk yang dengerin biar nggak ngantuk di truknya. Kan dia ngirim barang nih di bus, misalnya kalau kamu pernah naik bus, pasti akan denger tuh lagu-lagu koplo gitu. Karena hentakan apa tuh drum sama kendangnya itu bikin dia nggak ngantuk, padahal udah ngantuk gitu kan. Sudah duduk jos, ya dia kan melek. Itu pemikiran saya. Makanya lagu-lagu koplo itu terkenal sekali. Ini ada musik daerah. Yang pertama Didong dari Aceh Tengah. Aceh itu tuh sangat terkenal dengan dominan musik-musik yang beraliran religius ya, Islam ya. Dia sangat dekat dengan Islamnya. Kaum pria duduk dan lain sebagainya. Nanti kamu cari tahu artinya apa Didong ini. Ada wayang cokek, ini Jakarta. Peralatan kayu, sebuah rebab suling, lebih sederhana. Tidak seperti wayang yang versi Jawa Tengah, Solo ya. Dia lebih kompak, lebih banyak. Makanya kalau wayang itu pasti yang dalangnya udah hebat, sampai 50 jutaan lebih. Bahkan sampai 100 juta ya. 100 juta untuk sekali event 6 jam, 100 juta dibagi misalnya 50 orang, tetap kan dapatnya nggak akan banyak teman-teman ya. Wayang itu tidak tentang satu orang, tapi lebih. Bayangin kalau itu sampai 50 orang, rata-rata sih 50-an ya. Dari krunya, dari pemainnya, niaga namanya. Yang main alat musik gamelan itu namanya niaga. Bahasa Jawa itu niogo, pakai O ya, bukan A. Namanya niaga, bukan penjual ya. Niaga. Namanya niaga Indonesianya. Tapi kalau di Jawa niogo dan ada dalangnya. Dan rata-rata dia turun-temurun. Misalnya kakaknya dulu ikut wayang ini, dalang ini, nanti anaknya juga masih di sama. Jenis alat musiknya ada 3 jenis yang akan kita cari tahu. Yang pertama tabung. Contoh tabung ada yang tahu alat musik tabung? Yang tadi Evan. Apa Van? Oh, angklung. Angklung, bagus. Ada yang di masjid itu apa namanya? Beduk. Beduk juga ada. Lalu ada lagi yang itu, yang digini-giniin, kalau di dangdutan itu namanya apa? Suling. Seruling, ya, seruling bambu. Nah, itu ya, ada seruling juga. Banyak pokoknya. Bilah. Bilah itu bentuknya seperti pipih-pipih gitu, yang dibelah-belah. Ada yang tahu apa contohnya? Ada yang tahu? Ini kayaknya kan belum terlalu tahu nih. Pasti beritahu aja lah. Ada saron, ada yang tadi Zeba bilang itu, ada gender namanya, ada gambang, jadi seperti bilah-bilahan. Terus ada lagi ini yang dari Pulau Timur itu ada namanya kolintang ya, itu juga sama bilah. Pencon itu yang ada tonyolannya. Contohnya seperti tadi gong. Ya, sama yang di penjual itu es keliling itu biasanya ada dung 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 dung, nah, itu ada. Es dung dung itu. Pencon, pokoknya yang ada tonyolannya. Berarti itu koplo, Pak. Es dung-dung. Kok koplo? Apa hubungannya? Kan dung. Dos gitu. Oh iyalah, asal kau bahagia aja. Kurang lebih terserah kamu ya, mending kau bahagia, kita semua senang. Allahumma amin. Lanjut, ini tadi ya, tabung. Cara memainkannya, kalian sudah tahu, angklung gimana, seruling gimana. Seruling cara memainkannya gimana? Jeb? Dipukul ke, Pak. Ya dipukul ya. Ya dipukul, ada seruling dipukul.
Nih nggak tahu Ditiup, ini. Pak. Suling 2021 tadi pukul loh, Pak, katanya. Ya ada. Anggap aja Zepa ini pencinta suling menangis mendengar ini nih Zepa ngomong itu. Suling ditiup, Pak. Suling ditiup, bagus. Kentongan diapain? Baru Dipukul, dipukul, Pak. Dipukul. Dipukul. Kentongan ya. tuh apa, Pak? Bakso, Pak. Kentongan bakso ini mah. Saya nggak tahu, Pak, beneran saya nggak tahu. Tanya papahmu, mamamu. Oke. Kentongan nggak tahu kamu hidup di zaman apa sih? Felis tahu nggak Felis? Cynthia Felis tahu nggak? Ya, Bapak. Apa? Parah banget. Parah banget Bapak Putri Felis mau jawab. Nyata Cynthia Felis parah banget Bapak emang. Bener-bener Bapak. Kalau Putri Felis dari tadi udah jawab. Kita harus membuat keberadilan manusia biar sama-sama mendapatkan pertanyaan kan gitu. Nilainya biar adil. Tapi Bapak parah banget itu Felis udah buka mic, udah mau jawab nyata. Soalnya apa tadi? Saya lupa jadinya nih. Saya ngomong apa tadi? Kentongan. Kentongan. Kentongan tuh apa? Bi, cara memainkan kentongan digimanain, Bi? Dipukul. Dipukul. Biasanya ada di mana ini, Bi? Pos ronda. Pos ronda. Itu kamu tahu kok, bilangnya nggak tahu, Jeb. Mau cari masalah sama saya. Oh iya, benar. Benar Kamu juga, Pak. tahu Mana saya gitu. tahu, Pak. Di pos ronda ya, biasanya dia ada kode-kode khusus. Seperti yang kemarin di Prakarya itu ya. Ini kan udah ada di mata pelajaran Prakarya kemarin kan. Bisa-bisanya kamu nggak tahu. Sengaja banget. Terima kasih, Ebi. Saya jawab, Pak. Kenapa terima kasih ke dia, Pak? Karena kamu sok-sokan nggak tahu. Oke. Ini yang perlu kalian cari tahu wujudnya ya. Bilah ini biasanya dia membutuhkan alat bantu atau resonator. Resonator itu seperti alat untuk menggemakan suaranya. Kalau kamu tahu gitar, nah itu tabungnya itu adalah resonatornya untuk memantulkan suara agar lebih jelas suaranya dan keras. Contohnya ada saron, gendar, dan kolintang. Saron itu bilahnya dari kuningan dan tebal. Sekali pukul dia bisa mendengung panjang suaranya. Alat musiknya kecil ini ya. Nanti saya cari. Saya ada playernya sih minggu depan lah ya. Soalnya di laptop. Ada gender. Ini gender bacanya bukan gender ya. Gender bacanya. Itu yang tadi yang Zepa sampaikan itu, yang main terus itu gender namanya. Lalu ada kolintang. Kolintang ini ensemble ya. Ensemble sejenis. Jadi dalam sebuah kolintang itu ada bassnya, ada ritmenya ada melodisnya. Tapi sama-sama menggunakan kolintang. Ini SMP saya punya ekskul ini dulu. Pencon. Pencon itu di dalam istilah bahasa Jawa karena alat musiknya banyakkan dari Jawa Tengah ya. Yaitu bagian yang menonjol pada bidang datar ya. Banyakkan dari logam. Ada talempong, bonan, dan kenong. Kenong itu bahasa Jawanya itu jenong. Jadi sesuatu yang menonjol, jadi jenong itu artinya itu sebenarnya. Bonang juga sama wujudnya. Nanti saya kalau ada gambarnya saya kasih tahu. Ya ini ada kentongan. Ini sejarahnya dari Cina ya. Talempong, nah ini kayak gini. Sebenarnya alat musiknya itu sama dengan di Jawa, cuma penyebutannya berbeda-beda. Lalu ada angklung. Angklung ini sangat berguna sekali di masyarakat Sunda, terutama Sunda-Sunda Wiwitan, kayak di Paugan itu ya, sampai sekarang masih ada serentahunnya tahunnya. Bagaimana angklung itu punya makna sendiri-sendiri. Kalau nggak salah ada sekitar 5 jenis angklung di sana. Ada kanegas, ada gerubak, ada lonjor, ada buncis, dan juga bandeng. Semua itu sampai sekarang masih ada. Jadi kalau orang-orang Sunda yang masih di daerah itu, biasanya depan rumahnya itu ada padi, di depan pintu, di atasnya pintu itu ya. Dan juga ada angklung kecil. Itu adalah simbol. Pak, mohon maaf Pak, saya potong Pak. Apa? Saya boleh ke toilet, gak izin ke toilet. Saya izin ke toilet boleh? Serah kamu. Oh yaudah oke.
Ya, biasanya sampai sekarang masih ada. Saya pas pernah ke rumahnya Pak Ogan itu juga ada. Jadi padi itu adalah sumber kemakmuran. Kenapa? Jadi bukan bahasa ya, adatnya Sunda Wiwitan itu sampai sekarang mereka masih ada dengan kepercayaan mereka. Mereka itu adalah salah satu suku adat yang bisa bersuasembada pangan, teman-teman ya. Jadi mereka itu tidak ada istilahnya menjual padi. Jadi sekalinya panen itu padinya semua ditaruh di sebuah tempat dan itu tidak ada yang jaga. Jadi kayak rumah khusus gitu loh. Kalau kamu pernah lihat film-film Korea yang zaman dulu itu ada bahwa sebuah tempat itu khusus untuk padi untuk semua warga di situ. Jadi di Sunda Wiwitan itu masih ada, mereka itu tidak menjual padi karena padi itu bagi mereka adalah sumber kehidupan. Karena mereka kan kayak makan nggak butuh ke luar daerahnya, cukup di dalam, terus mereka akan mengambil ikan di sungai, mencari, dan itu cukup maju. Terakhir itu mereka punya stasiun televisi sendiri, tapi di dalam sebuah wilayah. Hebat itu. Saya tidak akan menjelaskan ini, karena angklung semua sudah tahu dan cara memainkan sudah tahu. Sudah selesai. Luar biasa kan? Cepat jelasinnya. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Ada yang ingin tanyakan? Enggak, makasih Pak. Oh, sama-sama. Saya akan coba menunjukkan beberapa alat musik gamelan ya, biar kalian ada sedikit pengetahuan. Ini materinya SMA harusnya. Semua kalian perlu tahu, biar tidak bertanya-tanya mana sih yang namanya kenong, mana sih namanya saron gitu. Tak taruh mana ya filenya ya? Pak, kalau ada nggak alat musik tradisional Indonesia yang diambil negara lain? Sejauh ini bukan nggak ada ya, tapi lebih pada mereka sekarang mempelajari alat musik kita. Oke. Saya berikan contoh misalnya, sekarang gamelan itu sudah dipelajari di beberapa universitas di luar negeri. Misalnya di Australia, di Amerika, di Jepang, lalu di Rusia. Jadi mereka itu mengambil guru-gurunya yang dari Indonesia suruh ngajar di sana. Dan itu sudah masuk ke mata kuliah ya teman-teman. Kamu harus nggak tahu antara bangga dan juga sedih. Karena bagi beberapa negara musik gamelan itu instrumen yang merelaksasi, berarti membuat kita tuh tenang. Karena memainkan itu santai gitu, sambil ngantuk-ngantuk, seperti orang yoga lah istilahnya. Dan terakhir itu saya ya seperti yang kemarin saya sampaikan, saudara saya di Solo pengrajin gamelan. Yang latihan di sana itu bukan lagi banyak orang Indonesia, teman-teman. Tapi yang latihan di sana itu orang-orang dari Jerman, dari Amerika, hanya datang ke Indonesia untuk berlatih cara memainkan gamelan. Dan harga gamelan itu tidak murah ya. Bisa sampai 500 juta, sampai 1 miliar juga ada. Karena bahannya, suara tergantung dari bahan. Kan biasanya menggunakan kuningan seperti emas nanti wujudnya itu. Nah itu harganya mahal. Tapi bagi mereka orang asing, harganya kalau dikruskan ke Indonesia kan mahal banget. Tapi kalau pakai dolar dia akan merasa murah. Itu juga jadi masalah. Makanya kalau kamu ke Bali, kan pernah ke Bali pernah ya, bagaimana orang lokal dengan orang luar negeri kan harganya beda. Sama halnya kayak gitu itu. Jadi kita sekarang kalau sejauh ini saya belum pernah dengar tentang pengakuan alat musik oleh negara lain. Karena gamelan itu bagaimanapun tidak bisa diambil oleh negara lain. Karena sejarahnya jelas. Buktinya banyak. Nggak ada kamu menemukan misalnya, kalau kendang itu masih perdebatan ya, walaupun dari Indonesia. Kendang itu dari Melayu sana. Malaysia bisa mengklaim karena sama-sama dari Melayu, tapi aslinya dari Indonesia. Kayak gong itu nggak ada dicari di mana-mana. Ada di ini ya, di
Cina ya. Lalu kenong itu nggak mungkin. Bonang itu jelas dari Indonesia karena penemunya adalah seorang tokoh agama Islam yang menyebarkan Islam. Gitu, Vin. Setahu saya dan perkembangannya memang seperti itu. Saya akan nyarikan contoh gambarnya ya. Materi kelas. Nah, saya tunjukkan beberapa jenis alat musik gamelan. Ini kalau seperangkat gamelan seperti ini. Ini namanya gender, saya kasih tahu ya, namanya gender nih. Dia cara memainkannya di bawahnya ini ada bilah-bilahnya, ada resonatornya. Nah, ini memukulnya tipis-tipis tadi seperti yang Sipa sampaikan itu. Di sini ada gong. Di sini ada kenong. Nah, ini kenong. Kenong beda dengan ini namanya bonang. Ada lagi. Ya, bonang ada dua jenis, ada penerus, ukurannya aja yang beda. Ini ada kenong, di tengah-tengah sini ada ketuk namanya. Ketuk itu gong kecil, wujudnya sama seperti gong tapi kecil di bawah. Sebagai tempo, dinamikanya, ketukannya itu di situ. Ini jelas tahu gendang ya. Ini wayangnya di sini biasanya. Nah, ketika negara lain mau mengklaim gamelan itu sudah tidak akan bisa, karena di Candi Borobudur itu sudah ada gamelannya di situ. Contoh alat musik gamelan itu sudah ada di sini. Ini bukti yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Makanya gamelan itu pasti milik Indonesia dari zaman Hindu Buddha. Ini ada gendang, ada gong, suling, gambang. Gambang ini kalau kita cari tahu adalah alat musik kolintang versi Jawa Tengah, versi gamelan. Dia dari kayu ini ya. Nah, ini rebab, biolanya gamelan. Nah, ini ketuk dan kenong. Nah, ini kenong itu yang ini nih, ini semua kenong. Biasanya ketuk itu di ujung sini nih, ukurannya lebih besar. Nah, ini namanya bonang. Cara memainkannya menggunakan dua alat ini. Jadi mukulnya, misalnya ini nomor 1, ini nomor 1-nya di sebelah sini, di ujung. Ini nomor 2, nomor 2-nya di sebelah sini. Bukan ini satu enggak. Jadi modelnya mainnya menyilang ini. Terus menyilang. Ini siter, ini harpa versinya gamelan ya. Nah, ini gender, ada bilah di sini, ada resonatornya. Dia itu ngambang, jadi dia nggak nempel. Kalau dia nempel otomatis nggak akan ada suaranya. Nah, ini saron, saya lebih enaknya nyebutnya saron ya. Ini melodis dalam sebuah gamelan. Keyboard lah istilahnya. Pianonya di sini, yang menjadi lead-nya di sini. Dan di gamelan itu tidak ada selindro namanya itu nggak ada 4-nya. Do, re, mi, fa. Fa-nya itu nggak ada. Jadi ini misalnya 1, 2, 3, 5 langsung. Tapi tergantung pelok atau selindro itu pentatonik atau diatonik. Kok diatonik sih? Pentatonik atau apa saya lupanya. Itulah pokoknya. Itu sekilas saja gambarannya buat kalian biar kalian sedikit paham bahwa negara kita itu sangat kaya. Saya nggak tahu nanti kamu itu bangga atau enggak. Karena banyak negara lain yang sudah belajar tentang gamelan, bahkan memasukkan di dalam kampus mereka sebagai mata kuliah. Bahkan wayang itu dalang itu juga sudah mulai banyak peminatnya. Orang asing banyak menonton. Terakhir saya lihat 2018 kalau nggak salah, kalau nggak 15 itu, seorang dalang itu tampil di Argentina. Karena mereka sangat puas, sampai 4 kali dia tampil itu. Di satu event di Argentina, tapi durasinya singkat, hanya cerita Mahabharata tentang Sinta, Rama Sinta itu, dan itu menggunakan bahasa Indonesia, makanya banyak peminatnya.
Tapi kalau versi yang aslinya dia menggunakan bahasa Jawa yang lebih tinggi dari bahasa Jawa yang saya gunakan harian. Misalnya istilahnya gini, kalau dalam bahasa Jawa ada yang ngomongnya lo gue sama bahasa Indonesia yang resmi. Di Jawa juga sama. Di Sunda juga sama kan, ada yang bahasa Sunda yang kasar, ada yang halus. Sama, itu budaya itu juga sama. Itu teman-teman untuk pertemuan hari ini. Kamu bisa mencicil membuat video bernyanyi lagu daerah. Kalau enggak memainkan musik lagu daerah. Itu kayak gitu. Menyiapkan ya, menyiapkan. Syukur-syukur kamu sudah cicil. Bagi yang belum mengerjakan poster, dikerjakan. Daripada nilaimu cuma KKM itu kan menyedihkan. Sayang loh ya. Untuk juara posternya, saya umumkan juara ketiga itu ada Joelin. Sama Joelin, nanti kamu akan mendapatkan hadiah. Juara dua itu ada Renata Kristopia. Dan juara satu itu ada Putri Felicia. Selamat. Putri Felis ya, Putri Felis. Yang lain bukannya tidak juara, tapi kalian tidak mengumpulkan tepat waktu. Karena hari itu juga sudah saya beri masukan ya, Val ya. Langsung saya beri komen, tak suruh perbaiki. Karena hari Sabtu itu sudah saya kasih ke guru-guru dan mereka mengadakan jajak pendapat siapa yang layak menjadi posternya. Kita setuju ke Putri Felis karena dia di luar di luar sebuah kebiasaan bahwa poster itu harus banyak konten-kontennya. Dia lebih melawan arus. Berani beda itu baik. Gitu guys. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, pertemuan hari ini sudah sangat cukup. Ada yang ingin tanyakan nggak? Ada nggak? Oh, Pak. Kan kalau misalnya itu kan katanya memainkan alat musik. Nah, gimana ngejelasinnya? Kalau misalnya mereka mau main alat musik tapi nggak ada sekarang fokus dulu ini menyanyi, kalau enggak memainkan musik tradisional itu. Kalau memainkan alat musik tradisional kamu nggak akan sempat dan nggak akan bisa sekarang ini nyari alat musiknya kan, karena sekolah mengadakan itu pasti nggak mampu untuk saat ini loh ya, nggak tahu 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang bisa beli gamelan karena harganya relatif mahal dan kegunaannya belum maksimal. Gitu. Jadi fokuslah menyanyikan lagu tradisional dan juga itu aja sih, cukup. Kamu kalau udah siap tinggal disimpan. Boleh -1 ya, boleh -1. Misalnya karaoke boleh. Kamu mau mainkan alat musik itu fingerstyle gitu, pakai gitar, kalau nggak pakai piano gitu, kayak Evan mau melodisnya aja boleh. Silakan, sekreatif mungkin. Saran saya dari sekarang dicicil biar tidak menjadi tuntutan di belakang. Mbak kerjaan kan nggak enak. Gitu guys. Silakan dipelajari, nanti saya bagikan di GC materi hari ini dan juga di YouTube channel saya kalau ada yang lupa dan lain-lain. Terima kasih untuk hari ini. Ciao, bye-bye. Siapa yang nggak masuk? Felis? Mario.